Bab 155. Apa yang dinamakan saudara? Selain Hansling, Wolfgang, Yeli, Kenriknan, dan Jeffrey sudah bergegas datang, keempatnya juga maju. Alam harmoni dewa. Kelimanya telah mencapai alam harmoni dewa. Tak lama kemudian, Jeffrey berempat bergegas menuju kedua pria berbaju abu-abu yang tak jauh darinya. Pada saat ini, ekspresi Jeffrey berlima sangat ganas, karena mereka benar-benar tahu semua yang terjadi sebelumnya. Ketika mereka melihat bahwa Mileye dikepung oleh 3 orang seperti ini, mereka sakit hati, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka harus menerobos ke alam harmoni dewa. Karena hanya sesampainya di alam harmoni dewa, baru bisa melawan 3 pria berbaju abu-abu. Kalau tidak, mereka hanya akan mati. 5 lawan 3. 3 pria berbaju abu-abu memang kuat, bahkan jika mereka 3 lawan 5, mereka tidak dirugikan. Bagaimanapun, mereka adalah monster paling super dari generasi muda benua dewa dataran tengah. Tidak jauh, Mileye jatuh ke tanah dan tampak sedikit tidak nyaman. Dia hanya berbaring di tanah dan mengeluarkan pil Inchiset Wound untuk ditelan. Lelah. Pertempuran barusan benar-benar melelahkan. Benar-benar kelelahan. Karena dia telah menguras energi tubuhnya secara berlebihan, dan dengan luka-luka di tubuhnya dapat dikatakan berada di ambang kehancuran. Sekarang, dia bahkan tidak ingin menggerakkan jarinya. Pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba datang dari samping, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pada saat ini, di belakang Mileye, sesosok tiba-tiba melintas di lapangan. Bayangan ini lebih cepat. Bang! Dengan suara ledakan, bayangan mundur dengan keras, dan segera, bayangan itu mundur ke dalam kegelapan. Dan di samping Mileye, ada seorang pria berdiri. Benetmo. Benetmo menatap kegelapan di kejauhan dengan dingin, memegang pisau terbang emas di telapak tangannya. Pada saat ini, beberapa pria lagi datang ke sisi Mileye. Saat ini, semua anggota pasukan bandit telah menerobos semuanya ke alam harmoni dewa, dan tidak ada satupun yang gagal. Benetmo dan orang-orang dari pasukan bandit hanya berdiri di samping Mileye. Mileye merasa sangat lelah, amat sangat lelah, dan ingin tidur, tetapi kali ini, dia tidak memaksa diri untuk bertahan karena Benetmo dan saudara-saudara lainnya ada di sisinya. Damai. Tak lama, dia tertidur. Benetmo dan yang lainnya hanya berdiri di samping Mileye, dan beberapa orang menatap kegelapan di sekitar mereka, mata mereka penuh dengan niat membunuh yang dingin. Tidak jauh, Bang. Dengan suara teredam, sosok itu langsung terguncang dan terbang keluar. Sosok ini adalah pria parubaya yang bertarung melawan Jenny Lu. Selama penerbangan ini, pria paruhbaya itu terbang lebih dari 10 kaki, dan segera setelah dia berhenti, Jenny Lu muncul di depannya lagi, dan dalam sekejap, Jenny Lu melompat ke udara, dan menghantam dengan telapak tangan, dan seluruh telapak tangannya menjadi ilusi saat diayunkan. Sebelum telapak tangan tiba, momentum tiba lebih dulu. Tanah di bawah kaki pria paruhbaya itu berubah menjadi debu. Merasakan kekuatan telapak tangan ini, pupil mata pria paruhbaya itu tiba-tiba mengecil. Dia setengah berjongkok, lengannya disilang dan menghadang ke depan, dan energi misteri di tubuhnya mengalir ke lengannya seperti air pasang. Telapak tangan jatuh. Bang! Kaki pria paruhbaya itu tenggelam langsung ke tanah, dan lengannya terbelah pada saat ini. Jenny Lu mendarat di tanah, mengangkat satu lutut dan menyodok langsung dagu pria paruhbaya itu. Bang! Tenggorokan pria paruhbaya itu hancur seketika, dan darah berceceran. Jenny Lu bergerak dengan tangan kanannya, dan cincin penyimpanan di jari pria paruhbaya itu terbang ke tangannya.
Dia melirik ke dalam cincin penyimpanan, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Setelah menyimpan cincin penyimpanan, Jenny Lu melihat pertarungan gadis berbaju hijau tidak jauh, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Belasan meter jauhnya, Leonard yang sedang melawan gadis berbaju hijau tiba-tiba berbalik badan dan memukul. Bang! Leonard mundur puluhan langkah. Jenny Lu muncul di samping gadis berbaju hijau. Dia melirik Leonard di kejauhan, dan hendak bergerak ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di kegelapan di kejauhan, "Mundur! Mundur!" Leonard merenung sejenak, lalu berbalik untuk pergi. Pada saat ini Jenny Lu dan gadis berbaju hijau tiba-tiba menghilang di tempatnya. Melihat adegan ini, mata Leonard sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, dua kelompok gas hitam aneh tiba-tiba mengembun di telapak tangannya. Tembak, dua kelompok gas hitam bergetar hebat, dan kemudian meledak langsung. Bang-bang! Jenny Lu dan gadis berbaju hijau mundur langsung ke tempat semula, dan di depan mereka, dua gas hitam aneh mengambang. Ada jejak kesungguhan di mata kedua wanita itu, karena mereka merasakan bahaya, tetapi mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan dalam sekejap, keduanya menghilang lagi di tempat. Di kejauhan, mata Leonard sedikit menyipit, dia mengulurkan tangan kanannya ke depan, lalu membantingnya, "Hancurkan!" Suara itu terdengar. Dua kelompok gas hitam di kejauhan meledak. Ketika Jenny Lu dan gadis berbaju hijau membersihkan arus udara hitam itu, Leonard telah menghilang. Di sisi yang lainnya, pria berbaju abu-abu juga menghilang. Jenny Lu dan gadis berbaju hijau bergegas maju, tetapi saat berikutnya, kedua wanita itu tiba-tiba berhenti. Kedua wanita itu saling memandang, dan mereka merasakan sesuatu, ada sedikit kengerian di mata mereka. Hansling dan yang lainnya mendatangi kedua gadis itu. Hansling berkata dengan sungguh-sungguh, "Kejar tidak." Kedua wanita itu menggelengkan kepala secara bersamaan. Hansling ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jenny Lu menatap Mileye yang terbaring di tanah tidak jauh. "Tunggu dia pulih." Mendengar ini, Hansling mengangguk, lalu datang ke sisi Mileye bersama Wolfgang dan yang lainnya. Kerumunan tidak membangunkan Mileye, tetapi hanya berdiri di sekitar Mileye. Di kejauhan, gadis berbaju hijau berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini tidak mudah." Jenny Lu terdiam. Gadis berbaju hijau menatap Jenny Lu dengan ekspresi agak bermartabat, napas seperti itu. Akademi Changmu dan dunia kegelapan benua Dewa Dataran Tengah ini tidak sedang berjuang keras, tapi mereka akan mempertaruhkan nyawa, bahkan jika ada Dewa Pedang di belakangnya, dia juga tidak mampu lawan. Kedua kekuatan itu telah berada di benua Dewa Dataran Tengah selama ribuan tahun, dan pondasi mereka begitu dalam sehingga tidak dapat dengan mudah dilawan oleh Dewa Pedang. Terlebih lagi, mereka telah memanggil, "Kamu seharusnya mengerti itu." Jenny Lu tidak berbicara. Gadis berbaju hijau mengerutkan kening, "Apakah kamu benar-benar ingin terus terlibat ini?" Jenny Lu masih tidak berbicara. Gadis berbaju hijau berkata dengan marah, "Sudah berapa lama kamu mengenalnya? Apakah kamu benar-benar ingin mempertahankan hidupmu di sini di Qingzhou? Masih ada keluarga Lu, jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan keluarga Lu, kan? Apakah kamu pikir itu hal yang baik bagi keluarga Lu kamu untuk terlibat?" Jenny Lu menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berjalan ke sisi Mileye, menatap Mileye yang tergeletak di depannya, wajahnya tanpa ekspresi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di samping, gadis berbaju hijau menghantam tanah dengan tendangan keras. Semua orang tampak tercengang. Segera, sinar muncul di cakrawala. Fajar tiba.
Dan Mileye masih belum bangun. Baru pada siang hari dia perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Hansling dan yang lainnya masih ada di sana, dia menyeringai, "Kalian semua ada?" Hansling dan yang lainnya juga tertawa. "Yang penting tidak apa-apa." Mileye berdiri perlahan, dia melirik Hansling dan yang lainnya. Saat ini Hansling dan yang lainnya sudah menjadi alam harmoni dewa. Melihat saudaranya sudah sampai di alam harmoni dewa, tentu saja dia senang, sedangkan untuk dirinya sendiri sebenarnya bisa mulai mencari pedang spiritual. Hanya saja dia sekarang hanya memiliki efek kalau melahap pedang alam eksplisit. Pedang spiritual kualitas super pasti tidak terlalu bagus untuknya. Dan pedang alam eksplisit setidaknya ratusan juta koin emas, dan semuanya tak ternilai harganya. Miskin. Mileye menghela nafas dalam hatinya, dia bukan orang miskin biasa. Saat ini, Ketua Paviliun 5 Paviliun Zuixian muncul tidak jauh di depan Mileye dan yang lainnya. Ketua Paviliun 5 melirik Mileye dan ragu-ragu. Mileye berkata dengan lembut, "Senior, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan?" Ketua Paviliun 5 mengangguk dengan ekspresi yang agak tidak wajar. "Teman kecil, barusan, aku, Paviliun Zuixian, tiba-tiba memanggil prajurit Tao untuk bergegas datang. Mungkin ada sesuatu yang terjadi." Mendengar ini, Mileye mengerutkan kening. "Apakah kamu tahu alasannya?" Ketua Paviliun 5 menggelengkan kepalanya. "Alasan spesifiknya tidak diketahui, tetapi pasti ada dua suara di markas. Jika aku menebak dengan benar, itu seharusnya dilakukan Akademi Changmu dan dunia kegelapan." Mileye mengerutkan kening lebih dalam. Paviliun Zuixian telah mendukungnya, dan sekarang, ada dua suara di dalam Paviliun Zuixian. Apa yang dilakukan Akademi Changmu dan dunia kegelapan? Ketua Paviliun 5 berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, teman kecil, Paviliun Zuixian kami telah memutuskan untuk mendukung teman kecil. Dalam keadaan normal, seharusnya tidak akan pernah berubah pikiran. Aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin." Mileye mengangguk, "Oke. Ada satu hal lagi, aku ingin meminta senior untuk menemukan pedang untuk aku. Sebaiknya pedang alam eksplisit, satu saja. Sumber daya keuangannya saat ini hanya cukup untuk membeli satu, dan jika dia memiliki lebih banyak, dia benar-benar tidak mampu membelinya. Walaupun uangnya masih banyak, pengeluarannya juga banyak, terutama Akademi Changlan. Sekarang Akademi Changlan belum sepenuhnya lancar, dan tidak ada sumber pendapatan. Jika dia tidak bisa menghasilkan uang, mahasiswa Akademi Changlan takutnya hanya makan angin." Pedang alam eksplisit. Ketua Paviliun 5 berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, Pak Tua ini akan segera memberitahu markas dan Akademi Changmu Kingzu untuk menemukan pedang alam eksplisit untuk teman kecil secepatnya." Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Yang Mulia Putri ke-9 telah bergegas ke perbatasan selatan Kerajaan Jiang, tetapi prajurit yang dia bawa mungkin tidak dapat melawan negara Yue dan negara Chu, karena di belakang kedua negara itu sudah ada Kerajaan Dayun yang mendukung. Sebaiknya kalian bergegas ke perbatasan selatan sekarang untuk menghindari Tuan Putri ke-9 mengalami kecelakaan." Kerajaan Dayun. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Kerajaan Dayun mengirim pasukan." Ketua Paviliun 5 berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku belum tahu, tapi teman kecil harus hati-hati. Kerajaan Dayun telah berdiri di Qingzhou selama hampir 3000 tahun. Ini memiliki warisan yang dalam dan tidak lemah sama sekali dari benua Dewa Dataran Tengah." Mileye mengangguk, dia terdiam beberapa saat, lalu menatap Yanor Ling dan yang lainnya. "Perlu istirahat." Kerumunan menggelengkan kepala.
Mileye memandang Jenny Lu bersiul, dan tak lama selusin serigala hitam bergegas keluar dari kota pembatas dunia dan mendatangi Mileye dan yang lainnya. Mileye dan yang lainnya naik ke punggung serigala, dan Mileye menghadap ketua Paviliun 5, senior, ada 30 monster di kota, tolong bawa mereka ke Akademi Changlan. Ketua Paviliun 5 mengangguk, oke. Mileye menoleh ke Jeffrey yang tidak jauh, kamu kembali dengan senior, ingat, kendalikan monster ini, dan kendalikan siswa di akademi, siapapun yang berani membuat masalah, aku akan mematahkan kakinya saat pulang. Setelah itu, dia bergegas keluar dengan Hans Ling dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, kelompok itu menghilang di ujung kejauhan. Yanor Ling mengikuti, tapi gadis berbaju hijau tidak. Melihat Mileye dan rombongannya di kejauhan, gadis berbaju hijau menghela nafas pelan, yang disebut persaudaraan akan membunuh kalian. Tak jauh dari situ, Jeffrey menatap gadis berbaju hijau dengan dingin. Aku bisa mati untuk bandit Ye dan mereka kapan saja, apa itu saudara? Kamu tidak bisa hidup dan mati bersama, kamu masih menyebutnya saudara apa? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bersambung.